Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syarif Hidayatullah, NPM 2021020446 dari kelas Hukum Tata Negara kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi yang telah diberikan oleh Pak Hervin, yaitu mengenai pendekatan filsafat hukum di dalam ilmu hukum dan ilmu sosial. Jadi ilmu hukum di sini ada beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang dari filsafat. Nah, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Dari objek filsafat, hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara terdalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Nah, menurut Purnadi, Purbacaraka, dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran dan disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Lalu norma, yaitu pedoman atau patokan sikap, tindak, perilaku yang pantas atau yang diharapkan. Selanjutnya yaitu sebagai tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis. Nah, yang kelima yaitu petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum. Yang keenam yaitu keputusan penguasa, yakni hasil dari proses diskresi. Yang ketujuh yaitu proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Yang kedelapan yaitu sikap, tindak, ajak, atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Yang kesembilan yaitu jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Selanjutnya yaitu tentang ilmu filsafat sosial. Nah, filsafat sosial ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Nah, menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya sendiri. Nah, pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Nah, selanjutnya ada pula perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadinya suatu revolusi, modernisasi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, kejadian yang di suatu tempat dengan cepat
dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain. Apalagi sekarang sudah ada internet seperti media sosial dan lain-lain. Yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut pun dia bakal tahu melalui media-media sosial tersebut. Nah, perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai kaidah-kaidah, pola perilaku organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Nah, di antara pengaruh terjadinya perubahan sosial ini memiliki faktor. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial ini pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber dari masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datang sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri ini contohnya kayak bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, terus pertentangan dan terjadi revolusi. Nah, suatu perubahan sosial dapat bersumber dari sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat sendiri itu, misalnya kayak sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, terus sebab-sebab dari peperangan, terus pengaruh kebudayaan masyarakat lain dan sebagainya. Nah, mungkin sekian penjelasan materi saya hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa membantu. Apabila saya ada salah kata atau ada materi yang kurang cukup, mungkin saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.